Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada sebuah rumah tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang penuh misteri. Rumah itu dulunya milik seorang sinden legendaris yang memiliki suara merdu, namun sejak kematian suaminya yang mendadak, ia mengasingkan diri dan tak pernah terlihat lagi. Konon, setiap malam, terdengar suara gamelan yang bergema dari dalam rumah itu, meskipun tidak ada siapapun yang terlihat. Pagi itu, Nila, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke desa tersebut, mendengar cerita-cerita aneh tentang rumah itu dari para tetangga. Mereka berkata bahwa rumah itu telah lama kosong, namun pada malam hari, selalu ada suara gamelan yang berasal dari dalam. Terkadang, suara itu disertai dengan suara sinden yang nyaring, seperti menyanyikan tembang-tembang Jawa yang dalam dan melankolis. Nila, yang penasaran, memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia melewati jalan sempit yang menuju ke rumah tua itu. Saat ia mendekati rumah, ia merasakan hawa dingin yang menjalar di kulitnya. Pintu besar rumah itu tampak tertutup rapat, namun ketika ia berdiri di depan pintu, terdengar suara gamelan yang semakin keras, seolah-olah memanggilnya. Tanpa pikir panjang, Nila mendorong pintu itu dan masuk ke dalam rumah. Begitu ia melangkah, aroma aneh langsung menyelimuti ruangan. Ia berjalan perlahan, matanya menyapu setiap sudut rumah yang gelap. Tidak ada orang di sana, hanya debu yang menumpuk di lantai dan lemari-lemari tua yang terabaikan. Namun, suara gamelan itu terus terdengar, lebih keras dari sebelumnya, seperti sedang dimainkan oleh seseorang yang sangat dekat. Tiba-tiba, di sudut ruang tamu, sebuah bayangan gelap muncul di balik tirai jendela. Nila berhenti, tubuhnya membeku. Bayangan itu perlahan bergerak mendekat, dan suara gamelan berhenti seketika. Bayangan itu akhirnya keluar dari kegelapan dan tampaklah sosok seorang wanita berbalut kain kebaya hitam. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang kusut. "Siapa kau?" tanya Nila, suaranya bergetar. Wanita itu mengangkat kepala, dan mata mereka bertemu. Mata wanita itu kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya, hanya keheningan yang mencekam. "Apakah kau mendengar suara itu?" tanya wanita itu dengan suara serak. Nila tidak bisa menjawab. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras, dan tubuh Nila terasa semakin berat. Ia ingin berbalik dan pergi, namun kakinya tidak bergerak. Wanita itu melangkah maju, perlahan mendekati Nila. "Tembang ini bukan untuk manusia biasa," bisik wanita itu. "Ini adalah panggilan yang tidak bisa kau hindari." Dengan cepat, tangan wanita itu terangkat, dan Nila merasa tubuhnya terangkat ke udara, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menguasainya. Ia mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Keheningan yang menekan, diiringi dengan suara gamelan yang semakin menakutkan, membuat jantung Nila berdetak sangat cepat. "Selamat datang di dunia kami," ujar wanita itu dengan senyum yang tak pernah terlihat, sebelum semuanya menjadi gelap. Nila terbangun di sebuah ruangan gelap yang penuh dengan bau apek dan lembab. Kepalanya terasa pusing, seolah-olah ia baru saja bangun dari tidur yang sangat panjang. Perlahan, ia duduk dan menatap sekeliling, mencoba mengenali tempat itu. Ruangan itu sempit dan dipenuhi dengan benda-benda aneh yang tampak sangat tua, seperti jimat-jimat kuno dan kain-kain yang sudah usang. Semua benda itu tampak terkumpul di sekitar sebuah altar kecil yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar, terdapat sebuah boneka kayu tua yang tampak menyeramkan. Boneka itu mengenakan pakaian tradisional Jawa, dan matanya yang kosong seakan menatap Nila dengan penuh kebencian. Nila merasakan hawa dingin yang menusuk, dan tiba-tiba, suara gamelan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Suara itu seperti datang dari segala arah, mengisi seluruh ruangan dengan irama yang memabukkan. Nila terdengar suara halus yang menggema, membuat tubuhnya merinding.
Suara itu datang dari arah altar. Nila mengarahkan pandangannya dan melihat sosok wanita yang tadi menakut-nakuti dirinya berdiri di depan altar, kini dengan senyum lebar yang mengerikan. Wanita itu mengenakan kebaya hitam yang semakin kotor, dengan rambut panjang yang terurai dan wajah yang tampak semakin pucat. "Kau sudah berada di sini, di tempat yang tidak bisa kau tinggalkan," kata wanita itu dengan suara yang semakin dalam dan melengking. "Aku adalah Sinden, pengabdi setan. Aku yang dipilih untuk menjaga pintu antara dunia manusia dan dunia lain. Dan sekarang, giliranmu." Nila merasa ada sesuatu yang sangat salah di tempat itu. Tubuhnya terasa berat, dan ia mencoba bangkit, namun kakinya seakan tertanam di tanah, tak bisa bergerak. Semua suara gamelan yang terdengar semakin nyaring, meresap ke dalam jiwanya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Nila dengan suara gemetar. Sinden tertawa, suara tawanya seperti bergema di seluruh ruangan, membuat udara terasa semakin menyesakkan. "Aku tidak menginginkan apapun darimu, Nila. Tapi dunia ini memiliki aturan. Setiap suara yang aku nyanyikan, setiap tembang yang aku lantunkan, akan memanggil jiwa-jiwa untuk datang. Dan sekarang, aku butuh penerus." Nila terdiam, menyadari apa yang dimaksud oleh wanita itu. Sinden itu membutuhkan seseorang untuk menggantikannya, untuk menyanyikan tembang-tembang yang akan membawa jiwa-jiwa terperangkap dalam dunia ini, sebuah pengorbanan yang tak bisa ditarik kembali. "Kau akan menyanyi bersama kami," lanjut Sinden, "mengabdi pada yang lain, hingga kau tak mengenali dirimu lagi. Setiap malam, suara gamelan akan memanggilmu, dan kau tak akan pernah bisa menolak. Suara itu akan menjadi hidupmu." Tiba-tiba, semua lampu di ruangan itu padam. Dalam kegelapan yang mencekam, Nila mendengar suara-suara aneh, berbisik di sekitar tubuhnya. Perlahan, bayangan-bayangan lain muncul, menggantung di udara, seolah-olah berputar di sekelilingnya. "Suara ini akan menjadi hidupmu," bisik suara-suara itu, "semakin dekat. Hidupmu, atau kehancuranmu." Nila menutup matanya dan mencoba untuk berpikir jernih. Ia tahu, jika ia tidak bisa melarikan diri dari tempat itu, ia akan terperangkap selamanya dalam dunia yang gelap ini, dalam dunia sinden, dunia yang penuh dengan jiwa-jiwa terperangkap, yang tak pernah bisa pergi. Namun, saat itu, di tengah kegelapan yang pekat, ia mendengar suara yang berbeda. Sebuah suara yang lemah, namun penuh harapan. Suara itu seperti berasal dari jauh, seolah-olah memberi petunjuk untuk keluar dari kegelapan. "Nila, bangunlah." Itulah suara yang pernah ia dengar sebelumnya, suara ibunya, yang kini terasa sangat jauh namun penuh kehangatan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Nila berusaha melawan, mencoba bangkit dari kegelapan yang menjeratnya. "Jangan biarkan dirimu terjebak," suara itu berbisik lagi, kali ini lebih jelas. Nila membuka matanya. Di hadapannya, sosok Sinden masih berdiri, namun kini tampak lebih kabur. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan semakin gelap, seolah-olah menariknya semakin dalam. "Nila!" teriak suara ibunya lagi, lebih keras. Dengan usaha terakhir, Nila mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlari. Ia memejamkan mata dan berlari ke arah pintu yang gelap, berharap ada jalan keluar. Kegelapan semakin menelan dirinya, namun suara itu terus membimbingnya, hingga akhirnya, ia merasakan udara segar di luar ruangan. Ketika ia membuka matanya, Nila mendapati dirinya berada kembali di luar rumah tua itu, terengah-engah, dengan tubuh yang gemetar. Semua suara gamelan berhenti, dan desa itu kembali sunyi. Namun, Nila tahu, ia belum bebas. Sesuatu masih mengikutinya, sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Nila duduk terengah-engah di bawah pohon besar yang terletak di depan rumah tua itu. Ia merasa lega karena berhasil keluar,
namun kegelisahan terus menggerogoti pikirannya. Suara gamelan yang memanggilnya masih terngiang di telinganya, dan perasaan aneh yang datang bersama bayangan wanita itu seakan menempel di kulitnya. Sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan itu mengikuti setiap langkahnya. Ia memutuskan untuk kembali ke desa, berusaha untuk mengalihkan pikirannya dari kejadian yang mengerikan. Namun, saat ia melangkah melewati jalan desa yang sepi, tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya dari belakang. "Nila." Suara itu terdengar begitu familiar, namun dengan nada yang berbeda. "Kau akhirnya kembali." Nila menoleh dan melihat seorang wanita berdiri di ujung jalan. Wanita itu mengenakan pakaian kebaya hitam yang sama dengan sinden, rambutnya terurai panjang, namun kali ini wajahnya tampak lebih mengenali. Ia adalah Ibu Nila. Namun, ada sesuatu yang tidak benar dengan sosok itu. Mata Ibu Nila tampak kosong, seperti tidak lagi memiliki kehidupan. Senyumnya sangat lebar, bahkan sedikit menyeringai, seperti ada sesuatu yang sedang bersembunyi di baliknya. "Ibu, apa yang terjadi padamu?" tanya Nila, suaranya bergetar. Wanita itu mengulurkan tangan, namun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi cinta atau kasih sayang yang biasanya Nila kenal. Wajah itu tampak dingin, dan suara yang keluar dari mulutnya sangat tidak sesuai dengan suara ibunya yang biasa. "Anakku," suara itu bergema, "kau sudah menjadi bagian dari kami sekarang." Hati Nila berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang salah, namun sebelum ia bisa bergerak, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas dan matanya mulai berat. Suara gamelan yang sudah lama menghilang kini kembali terdengar, merayap di dalam pikirannya. "Jangan lari," bisik wanita itu dengan suara mengerikan. "Kau tak bisa lari dari takdirmu. Kau sudah terikat." Dalam sekejap, tubuh Nila seperti dibawa oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia merasa kakinya tidak bisa menjejak tanah. Tubuhnya melayang seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menariknya. Suara Ibu Nila semakin menjauh, bergabung dengan suara gamelan yang memanggilnya kembali ke tempat yang kelam. "Nila!" teriak suara Ibu Nila dari kejauhan, "Kembalilah." Namun, tubuh Nila tidak bisa bergerak. Semua yang ia lihat berubah menjadi kabut gelap yang semakin menelan dirinya. Hawa dingin merayap semakin dalam, dan rasa takut menguasai seluruh dirinya. Ia merasakan bahwa ia kembali terperangkap dalam dunia yang sama, dunia yang penuh dengan pengabdi setan. Ketika ia terjatuh ke tanah, ia mendapati dirinya berada kembali di rumah tua itu, di depan altar yang sama. Kali ini, ada lebih banyak sosok yang mengelilinginya. Semuanya mengenakan kebaya hitam dan berwajah kosong. Mereka semua menyanyikan tembang-tembang yang menakutkan, dan gamelan itu mengalun dengan ritme yang semakin cepat. Sinden berdiri di depan Nila, masih dengan senyum mengerikan yang tidak berubah. "Kau tidak bisa menghindari takdirmu," katanya dengan suara yang lebih lembut. "Sekarang, giliranmu untuk bergabung dengan kami. Bergabung dengan pengabdi setan." Nila berusaha untuk berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia merasa dirinya semakin terperangkap dalam dunia ini, tak ada jalan keluar. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh tangannya, sesuatu yang dingin dan sangat keras, seolah-olah ia digenggam oleh tangan yang terbuat dari batu. "Apa yang akan kau pilih?" Suara itu kembali bergema di kepalanya. "Kehidupan yang sepi, atau hidup yang abadi bersama kami?" Nila menatap bayangan ibu yang kini berdiri di samping sinden. Wajah ibu itu semakin kabur, semakin jauh, seolah-olah ia sudah kehilangan segalanya. Hatinya merasa hancur, namun di balik kehancuran itu, ada suara lain yang menggema dalam dirinya, suara yang penuh dengan harapan, suara yang telah ia dengar sebelumnya. Suara ibunya yang sebenarnya. "Kau masih bisa melawan," bisik suara itu. "Kau tidak sendiri." Dengan sisa kekuatan yang ada,
Nila menggenggam erat tangan yang dingin itu dan menutup mata. Ia bertekad untuk melawan, untuk menemukan cara keluar dari dunia ini. Suara gamelan yang menggema semakin keras, namun kini Nila merasa seolah-olah suara itu tidak lagi menguasainya. Tak ada yang bisa menahanmu, bisik suara itu lagi. Nila membuka matanya dan melihat sekeliling. Kali ini, ia melihat ada celah di dalam kegelapan, sebuah jalan terang yang terbuka. Dengan segala kekuatan yang ia miliki, ia berlari menuju cahaya itu, meskipun bayangan ibu dan sinden semakin mendekat, mencoba untuk menahannya. Nila berlari sekuat tenaga, meskipun kegelapan di sekitarnya semakin mencekik. Suara gamelan dan nyanyian para sinden semakin keras, seperti mendesaknya untuk berhenti dan menyerah. Namun, ia tidak peduli. Cahaya di ujung lorong itu semakin dekat, menariknya seperti magnet yang tak bisa ia lawan. Ketika ia hampir sampai di ujung lorong, sebuah tangan dingin tiba-tiba meraih pergelangan tangannya, menariknya kembali. Nila terhuyung mundur, hampir terjatuh, namun dengan sisa-sisa kekuatan, ia berusaha melepaskan diri. Ia menoleh dan melihat sosok ibu yang kini tampak semakin nyata, namun tetap dengan mata kosong yang tidak mengenali dirinya. Senyum ibu itu mengerikan, seperti senyum yang dipenuhi dengan penderitaan yang tak terucapkan. "Ibu!" Nila berteriak, matanya berkaca-kaca. "Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan padamu?" Ibu Nila hanya diam, senyumnya tetap terpatri di wajahnya. Namun, dalam tatapannya, Nila melihat sesuatu yang berbeda. Di balik kesunyian itu, ada ketakutan yang tercermin, ketakutan yang seakan meminta Nila untuk melawan, untuk keluar dari cengkeraman dunia ini. "Kau tak bisa lari, nak," kata ibu Nila. Suara itu begitu dalam dan berat. "Aku tidak bisa membebaskanmu." Nila merasakan beban yang sangat berat menekan dadanya. Suara gamelan kembali mengalun dengan sangat keras, hampir memecahkan gendang telinganya. Semakin lama, suara itu semakin dekat, seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Namun, dalam keputusasanya, Nila melihat sesuatu yang menyentuh hatinya, sebuah gambaran dari masa lalu yang telah lama terkubur. Ia ingat masa kecilnya, ketika ia masih bermain di halaman rumah bersama ibunya. Suara tawa mereka yang ceria, saat ibu mengajarinya menyanyikan tembang-tembang Jawa dengan suara merdu. Dulu, suara itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Dulu, suara itu adalah suara kebahagiaan. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya menerangi lorong itu. Nila, yang sudah hampir kehilangan harapan, merasakan adanya kekuatan yang tak terlihat menariknya ke depan. Ia merasa ada dorongan dalam dirinya yang luar biasa kuat, sebuah rasa yang mengingatkannya pada janjinya untuk tidak pernah menyerah. "Ibu, aku harus pergi," bisik Nila, meskipun hatinya hancur. "Aku harus selamat." Dengan sekuat tenaga, ia menarik tangannya dari genggaman ibu yang semakin rapuh. Cahaya itu semakin terang, dan dalam sekejap, Nila melangkah ke dalamnya. Begitu ia memasuki cahaya itu, tubuhnya terasa ringan, seolah-olah semua beban yang menghimpitnya terlepas begitu saja. Namun, sebelum ia sepenuhnya terlepas, ia mendengar suara ibu yang memanggil namanya dengan penuh keputusasaan. "Nila, jangan tinggalkan aku." Semua suara itu berhenti seketika, dan Nila terjatuh ke tanah yang keras. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat asing, sebuah hutan yang dipenuhi kabut tebal. Semua terasa sunyi, namun hawa dingin masih mencengkeram tubuhnya. Namun, ada satu hal yang berbeda. Ia merasa dirinya tidak lagi terjebak dalam dunia yang gelap itu. Cahaya yang membimbingnya keluar adalah sebuah pertanda bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk melawan, untuk melarikan diri dari kutukan yang telah menjeratnya. Nila berdiri, menatap sekeliling dengan hati-hati. Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya yang lebih terang,
sebuah jalan yang terbuka di tengah kabut tebal itu. Sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk mengikuti jalan itu, meskipun rasa takut masih membayangi dirinya. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa seperti ujian, dan suara gamelan yang sempat hilang kembali terdengar, seperti gema dari dunia yang ia coba tinggalkan. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Mila menoleh dengan cepat, berharap bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, di hadapannya berdiri sosok yang sangat ia kenali, Sinden, dengan mata kosong yang menakutkan. "Kau pikir kau bisa melarikan diri?" Sinden berkata dengan suara yang begitu dalam, seperti berasal dari kedalaman bumi. "Kau tidak akan pernah bebas, Nila. Suara kami akan selalu memanggilmu." Nila menatapnya dengan tegas. "Aku tidak akan menyerah," katanya dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. "Aku akan menemukan jalan keluar." Sinden tertawa rendah. Suara tawanya seakan bergema di seluruh hutan yang sunyi itu. "Kau bisa mencoba, tetapi tak ada jalan keluar dari sini. Dunia ini adalah dunia kami." Namun, Mila tidak gentar. Ia melangkah maju, mengabaikan Sinden dan semua bayangan yang berusaha menariknya kembali. Setiap langkahnya, meskipun terasa berat, membawanya lebih jauh dari tempat itu, lebih dekat dengan cahaya yang semakin terang di hadapannya. Akhirnya, setelah berlari sejauh yang ia bisa, Mila merasakan cahaya itu menyelimutinya. Ketika ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di hutan itu, melainkan di tepi sebuah desa yang familiar. Desa tempat ia dulu tinggal, desa yang kini tampak damai dan jauh dari kegelapan yang menjeratnya. Namun, meskipun ia bebas, Mila tahu, dunia itu masih mengintainya. Kegelapan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Suara gamelan akan selalu terdengar di dalam kepalanya, memanggilnya kembali ke tempat yang tak terlihat. Dan ia tahu, suatu hari nanti, ia akan dihadapkan pada pilihan untuk kembali atau untuk terus berjuang. Mila berdiri di depan gerbang desa, merasakan angin sepoi-sepoi yang bertiup menyentuh wajahnya. Desa yang dulunya begitu familiar kini terasa berbeda. Semua yang ada di sekitarnya tampak tenang, namun ada sesuatu yang tak beres. Suara gamelan yang dulu mengintainya di dalam dunia gelap itu, kini mulai terdengar samar, seolah-olah menyusup ke dalam pikirannya. Ia berjalan memasuki desa, menyusuri jalan yang pernah ia lewati bersama ibunya. Setiap sudut jalan terasa penuh kenangan, namun kali ini, semuanya terasa kabur dan asing. Mila tahu bahwa meskipun ia berhasil keluar dari dunia yang penuh kegelapan itu belum benar-benar meninggalkannya. Saat melewati sebuah rumah yang sudah lama terbengkalai, tiba-tiba ia merasakan sebuah tarikan yang kuat di dalam dirinya. Seolah-olah ada sesuatu yang menginginkannya untuk kembali ke tempat itu, kembali ke rumah yang terkutuk. Ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi tarikan itu semakin kuat, semakin menuntunnya ke tempat yang sudah ia coba lupakan. "Apa yang terjadi padaku?" gumam Mila, sambil memegangi kepalanya yang berdenyut. "Kenapa aku merasa seolah-olah aku tidak pernah benar-benar bebas?" Suara gamelan itu semakin jelas, seakan menuntunnya. Tiba-tiba, bayangan ibu Mila muncul di hadapannya, berdiri di depan rumah itu dengan mata kosong yang menatapnya tajam. Senyum ibunya kembali muncul, tapi kali ini, senyum itu bukanlah senyum kasih sayang, melainkan senyum yang penuh dengan penderitaan. "Ibu," bisik Mila, "apa yang terjadi padamu? Kenapa kau di sini?" Ibu Mila tidak menjawab, hanya berdiri dengan senyum yang semakin melebar. Mila merasa seakan ada kekuatan yang menariknya, mengundangnya untuk masuk lebih dalam ke dalam rumah itu. Ia tahu, itu adalah perangkap, tetapi rasa takut dan penasaran yang terpendam menggerakkan kakinya untuk maju. Begitu ia melangkah masuk, pintu rumah itu tertutup dengan keras di belakangnya. Ruangan itu gelap dan sunyi,
dipenuhi dengan debu dan sisa-sisa kenangan yang terlupakan. Suara gamelan semakin keras, memenuhi seluruh rumah. Mila merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari setiap sudut ruangan. Lalu, di tengah ruangan, ia melihat sebuah cermin besar yang menghadap ke arah dirinya. Cermin itu memantulkan bayangan yang aneh, bayangan dirinya sendiri, namun dengan mata yang kosong, sama seperti mata ibunya. Mila melangkah mendekat, terpesona oleh bayangan yang ada di dalam cermin. Saat ia menatap cermin itu lebih dalam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan itu mulai bergerak, tidak seperti dirinya yang diam. Bayangan itu tersenyum lebar, dan dari mulutnya terdengar suara gamelan yang semakin keras. Cermin itu tiba-tiba bergetar, dan bayangan dalamnya mulai keluar, menyerupai sosoknya sendiri, namun dengan aura gelap yang menakutkan. "Apakah kau siap untuk menjadi bagian dari kami, Mila?" Suara bayangan itu bergema di seluruh ruangan. Mila mundur, tetapi ia merasa tubuhnya tertahan, tidak bisa bergerak. Semua yang ada di sekitarnya mulai berputar, semakin cepat, semakin menyesakkan. Suara gamelan semakin keras, hampir membuat telinganya berdenging. Ia merasa tubuhnya mulai lemah, seolah-olah kekuatan hidupnya mengalir keluar begitu saja. "Kami akan selalu ada dalam dirimu," bisik bayangan itu, "kami adalah bagian dari takdirmu." Dengan sisa kekuatan yang ada, Mila berteriak, berusaha melawan suara itu dan bayangan yang semakin mendekat. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain, suara ibunya yang sebenarnya, suara yang penuh dengan kasih sayang dan harapan. "Mila, ingatlah siapa dirimu," suara itu berbisik lembut. "Kau bukan bagian dari mereka. Kau punya kekuatan untuk melawan." Dengan kebingungan yang bercampur ketakutan, Mila berusaha menepis bayangan yang semakin mendekat. Namun, bayangan itu terus menggapainya, dan ia merasa semakin terperangkap. Suaranya, "Mereka sudah memanggilku kembali," gumam Mila, merasa lemas. "Aku tidak bisa lari lagi." Namun, saat itu, ia teringat kembali pada saat-saat yang indah bersama ibunya, suara tembang-tembang Jawa yang dulu diajarkan ibunya, dan rasa kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Mila tahu, suara gamelan itu bukan hanya milik sinden dan para pengabdi setan. Itu adalah bagian dari jiwanya, dan ia bisa mengubahnya, mengubah takdirnya. Dengan tekad yang baru, Mila mengerahkan seluruh kekuatannya, melawan bayangan dirinya sendiri dan semua suara yang mencoba menariknya kembali. Ia berteriak dengan sekuat tenaga, "Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian. Aku bebas." Tiba-tiba, suara gamelan itu berhenti, dan segala sesuatu menjadi hening. Bayangan yang mendekatinya menghilang, dan Mila merasakan tubuhnya kembali bisa bergerak. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya kembali berdiri di luar rumah tua itu, di desa yang sama. Namun kali ini, Mila merasa ada perubahan. Kegelapan yang selama ini mengikutinya kini terasa lebih jauh, lebih lemah. Suara gamelan yang pernah menghantuinya, kini hanya terdengar samar, seperti gema dari jauh. Ia tahu bahwa meskipun dunia itu masih ada, ia telah berhasil menapaki jalannya sendiri. Dengan langkah pasti, Mila berjalan menjauh dari rumah tua itu. Meskipun ia tahu tak ada yang benar-benar bebas dari masa lalu, ia bertekad untuk hidup, untuk mencari kebebasan sejati.